Halo Smart Wife, selamat datang kembali di kanal kita. Sering nggak sih merasa suami itu seperti buku yang tertutup? Dia bilang semua baik-baik saja, tapi hati kita merasa ada yang janggal. Nah, hari ini kita akan belajar menjadi detektif cinta, membaca sinyal-sinyal rahasia yang sering kali tidak diucapkan suami melalui bahasa tubuhnya. Karena seringkali suami nggak bilang langsung apa yang dia rasakan, tapi tubuhnya sudah memberi tanda. Siap, yuk kita mulai. Pertama, mari kita fokus pada bagian yang paling mudah terlihat. Wajah. Wajah suami itu seperti cermin perasaannya. Coba perhatikan baik-baik. Kalau alisnya tiba-tiba turun dan menyatu, atau rahangnya terlihat mengeras dan dagunya menegang, ini sering kali jadi sinyal ada rasa marah atau kekecewaan yang sedang dia pendam. Mungkin karena sesuatu di kantor, atau mungkin ada hal lain yang mengganggunya. Sebaliknya, coba lihat matanya saat kalian mengobrol. Kalau matanya tampak berbinar, fokus, dan pupilnya sedikit membesar, itu artinya dia benar-benar tertarik dan menikmati percakapan denganmu. Dia hadir seutuhnya untukmu. Sekarang, tentang senyuman. Smart Wife tahu. Senyum tipis itu beda artinya dengan senyum tulus yang lebar. Senyum palsu atau senyum sopan biasanya hanya menggerakkan otot di sekitar bibir. Tapi kalau senyumnya tulus, otot di sekitar matanya akan ikut tertarik, menciptakan kerutan kecil yang sering disebut kerutan bahagia. Itulah senyum yang sesungguhnya, yang menunjukkan dia benar-benar bahagia melihatmu atau mendengar ceritamu. Jadi, lain kali dia tersenyum, coba lihat matanya. Matanya tidak bisa bohong. Unosta medalaistnya, selanjutnya kita pindah ke alat komunikasi kedua yang tak kalah penting, nada suara. Suami mungkin bilang, nggak apa-apa, tapi kalau nadanya terdengar datar, pendek, dan tanpa emosi, itu adalah bendera merah besar. Biasanya itu tanda ada sesuatu yang mengganjal pikirannya, tapi dia belum siap untuk membicarakannya. Nada suara bisa jauh lebih jujur daripada kata-kata yang diucapkan. Misalnya, kalau setelah seharian bekerja, dia menjawab teleponmu dengan nada yang sedikit lebih tinggi dari biasanya, bisa jadi itu bukan karena dia marah padamu, tapi karena dia sedang sangat lelah atau kesal dengan situasi lain. Sebaliknya, perhatikan ketika nada suaranya menjadi lebih rendah dan lembut saat berbicara denganmu, terutama di momen-momen personal. Ini adalah caranya menunjukkan kelembutan dan keinginan untuk merasa lebih dekat denganmu. Suara yang lebih pelan dan hangat seringkali menandakan rasa nyaman dan intim. Jadi, dengan mendengarkan melodinya, bukan hanya liriknya, kamu bisa lebih memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dirinya. Sekarang, mari kita perhatikan gestur tangan. Tangan seringkali berbicara tanpa perlu kata-kata, mengungkapkan apa yang pikiran coba sembunyikan. Saat suami berbicara tentang sesuatu yang membuatnya tegang atau frustrasi, coba lihat tangannya. Apakah tangannya mengepal erat? Itu adalah tanda klasik dari ketegangan, kemarahan, atau stres yang ditahan. Atau mungkin kamu pernah melihatnya tanpa sadar memainkan cincin kawin di jarinya, atau mengetuk-ngetuk jarinya di meja saat sedang berpikir keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa dia sedang gugup, cemas, atau sedang memproses informasi yang rumit. Gestur tangan bukan hanya tentang hal negatif. Sentuhan adalah bahasa cinta yang sangat kuat. Saat dia secara spontan menggenggam tanganmu saat berjalan atau meletakkan tangannya di punggungmu saat kalian berada di keramaian, itu adalah cara nonverbalnya untuk mengatakan, "Aku di sini untukmu, aku melindungimu," atau "Kita adalah satu tim." Jangan pernah meremehkan kekuatan sentuhan sederhana, seperti menggenggam tanganmu, karena seringkali itu lebih berarti dan lebih tulus daripada ribuan kata cinta yang diucapkan. Terakhir, dan ini sangat penting, mari kita belajar membaca bahasa tubuh suami saat ia sedang stres. Pria, karena konstruksi sosial, seringkali merasa harus kuat dan jarang sekali mau mengakui, "Sayang, aku stres banget hari ini." Mereka lebih suka memendamnya, tapi tubuhnya tidak bisa berbohong. Kamu bisa melihat dari tanda-tanda fisik yang subtle. Mungkin bahunya yang biasanya tegap, kini terlihat sedikit turun dan membungkuk. Atau langkah kakinya saat berjalan di rumah menjadi lebih cepat dan terburu-buru, seolah sedang dikejar sesuatu. Tanda lainnya adalah helaan napas panjang yang berulang-ulang. Itu bukan sekadar helaan napas biasa, itu adalah cara tubuhnya melepaskan sedikit tekanan yang menumpuk. Bahasa tubuh ini sebenarnya adalah sebuah sinyal, sebuah permintaan tolong tanpa suara yang meminta untuk dimengerti. Seorang smart wife akan menangkap tanda-tanda ini. Bukan untuk langsung menginterogasi dengan pertanyaan seperti, "Kamu kenapa sih?
kok aneh, yang justru bisa membuatnya semakin menarik diri. Sebaliknya, gunakan sinyal itu sebagai kesempatan untuk memberikan dukungan. Mungkin dengan membuatkannya teh hangat, memijat bahunya dengan lembut, atau sekadar duduk di sampingnya dalam diam, menunjukkan bahwa kamu ada untuknya. Jadi, smart wife menjadi istri yang cerdas dan peka itu bukan berarti kita harus bisa membaca pikiran suami seperti seorang cenayang. Sama sekali bukan. Ini tentang menjadi lebih perhatian, lebih peka melihat tanda-tanda kecil yang sering kali dia tunjukkan tanpa sadar. Ini tentang belajar bahasa cintanya yang lain, bahasa yang tidak menggunakan kata-kata. Karena pada akhirnya, cinta sejati dalam pernikahan bukan hanya tentang apa yang diucapkan, tapi juga tentang apa yang kita pahami dan rasakan tanpa harus diucapkan sama sekali. Itulah koneksi yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Semoga tips ini bermanfaat ya. Coba deh mulai perhatikan bahasa tubuh suamimu malam ini dan lihat apa yang bisa kamu temukan. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah pengalamanmu membaca bahasa tubuh pasangan. Klik like jika kamu suka video ini. Dan yang terpenting, subscribe dan nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan episode Smart Wife berikutnya. Sampai jumpa!